Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Darul Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam dan juga nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bersua di dalam saluran TV Darul Amin Al-Mujaddid yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke ruh junjungan Nabi kita, contoh suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengorbankan jiwa raganya untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, dan juga menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang mana beliau merupakan contoh figur suri tauladan bagi umat Islam di dalam kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Darul Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tausiah tentang akhlak, etika dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di dalam agama Islam, akhlak merupakan pilar yang sangat penting. Akhlak merupakan contoh perilaku seorang muslim, di mana di dalam kehidupan Islam akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung. Akhlak merupakan sebagaimana didefinisikan oleh Imam Al-Ghazali, merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seorang muslim, yang mana sifat ini akan mendorong terlahirnya perbuatan-perbuatan yang secara kehidupan seorang muslim bisa lahir dengan spontan tanpa ada pemikiran yang mendalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Darul Amin TV yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak di dalam agama Islam sangat penting. Hal ini banyak disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, wa inna min khiyarikum ahsanahum akhlaqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang baik akhlaknya. Hal ini juga ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, suatu ketika di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masai'un asqalu mizanil mu'mini yaumal qiyamati min husnil khuluqi." Tidak ada sesuatu amalan apapun yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari akhir nanti
selain daripada akhlak yang baik. Wa innallaha la yubghidu, sesungguhnya Allah betul-betul murka kepada innallaha la yubghidul fahisal badi, sesungguhnya Allah akan betul-betul murka kepada orang yang berperilaku keji dan buruk. Ma'asyiral muslimin jamaah Darul Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran betapa pentingnya akhlak di dalam agama Islam. Lalu siapakah sosok yang patut kita contoh dalam berakhlak? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul berperilaku akhlak agung. Kemudian hal ini juga ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya betul-betul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah. Kemudian ditekankan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Tidak cukup sampai di sini, Rasulullah SAW juga menekankan di dalam hadis yang lain. Wa kana Rasulullah SAW merupakan ahsanan nasi khuluqan, orang yang paling baik di dalam berakhlak di antara manusia. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Darul Amin TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam berakhlak kita harus memaknai dan memahaminya secara menyeluruh. Kadangkala seorang muslim memaknai akhlak itu dengan makna yang sangat terbatas. Artinya bahwa seorang muslim kadang-kadang dianggap berakhlak ketika dia bertutur kata yang baik, ketika dia menyalam orang tua ataupun gurunya, ketika dia berbungkuk di saat ada orang tua yang lewat di depannya atau dia melewati mereka. Memang betul ini adalah bagian daripada akhlak. Namun kadang dimaknai akhlak hanya pada batas ini saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan kepada kita bahwa dalam berakhlakul karimah tidak hanya sebatas di dalam ucapan saja, tapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pada semua lini kehidupan, dalam perbuatan, dalam bersikap, dalam berpakaian, dalam bergaul, muamalah, dalam bermasyarakat. Maka seorang muslim ketika tutur katanya baik, maka seharusnya juga dia baik dalam pergaulan sesama manusia. Dia menghormati orang tua, tapi juga seharusnya dia tidak menganiaya atau menyakiti orang lain. Inilah seharusnya yang dipahami oleh seorang muslim dalam berakhlak. Dia memahaminya dengan makna yang luas, tidak terbatas pada tutur kata saja. Ketika dia melihat ada bahaya yang akan menimpa oleh orang lain, maka dia singkirkan bahaya itu. Dia beritahukan bahwa ada bahaya di situ dan lain sebagainya. Ketika tutur katanya baik, maka dia seharusnya juga baik dalam bagaimana dia dalam kehidupan ini berlaku jujur, tidak berbohong, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin jamaah Darul TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai figur contoh dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, dalam bertutur kata kita, dalam berpakaian kita,
dalam semua tingkah laku kita, sehingga ketika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan kita, kita termasuk orang-orang yang terbaik di antara manusia, dan kita akan digolongkan bersama Rasulullah SAW oleh Allah nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.